Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi pelatihan JMP RHM. Tapi ini milik Kopamilet karena saya bekerja di Koperasi Kopamilet Jaya. Tapi mungkin sama dengan koperasi atau operator lainnya, mungkin sama karena ini tidak ada bedanya gitu loh. Ada beberapa pramudi yang saya sudah beritahu mengenai JMP RHM sosialisasinya. Tapi beberapa pramudi ini masih bingung karena JMP RHM ini juga kan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi pada saat membuka link materi pelatihan JMP RHM, tampilan awalnya seperti ini. Saya tidak tahu apakah operator lain juga sama atau tidak, tapi ini adalah yang dimiliki oleh Kopamilet Jaya yang diberikan linknya oleh pihak Transjakarta, khususnya Divisi Keselamatan dan Keamanan. Jadi pada saat tampilan awal kita klik linknya, kita buka linknya, itu seperti ini tampilan awalnya. Ada JMP, ada RHM, dan ada tujuannya. Baik, kita ke JMP terlebih dahulu. Kita langsung saja. Apa itu JMP? Journey Management Plan. Di sini sudah dijelaskan adalah rencana perjalanan yang dilakukan oleh pramudi dalam menciptakan perjalanan yang berkeselamatan. Rencana perjalanan berarti kan dia mempersiapkan semuanya, Pak. Ya. Dia ngecek unitnya, ngecek mobilnya, ya, kesiapan dirinya juga, diri sendiri dari pramudi, dari rekan-rekan semua yang bekerja sebagai pramudi, seperti itu. Kita next ke RHM. saya belum terlalu bisa banyak memberikan penjelasan mengenai JMP karena saya juga masih belajar. Jadi yang sebisa mungkin yang saya jelaskan dan saya pahami. Jadi saya tidak salah kata dalam menjelaskan. Di JMP atau Journey Management Plan juga kita mesti tahu. Kita udah tahu nih, contohnya kayak titik startnya di mana gitu loh. Terus apa sih namanya, tujuan akhirnya di mana, kita harus sudah tahu. Itu termasuk dalam JMP seperti itu. Kita next ke RHM. Apa itu RHM? RHM adalah Road Hazard Mapping. Ya, yang dapat diartikan definisinya adalah suatu upaya memetakan setiap bahaya yang ada di lintasan sehingga dapat diketahui sumber bahaya pada lintasan tersebut dan mengetahui langkah penanganan yang dapat dilakukan. Jadi kalau dapat diartikan RHM ini adalah, pertama, pramudi ini harus mengetahui rute yang dilalui. Ya, kita ambil contoh JEK 48A. Dia dari stasiun Tebet ke Rusun Karet Tengsin. Pramudi ini harus mengetahui rute yang dilalui atau jalan yang dilalui ya. Kalau misalnya nggak tahu kan nggak bisa. Nah, yang pertama pasti apa? Railing. Dia mengikuti unit yang sudah beroperasi dengan pengemudi yang sudah hafal rutenya ya, minimal 2-3 hari sebelum benar-benar jalan mengoperasionalkan sebuah unit ya. Dia yang bawa sendiri pramudi baru ini. Itu pertama. Kedua, memetakan setiap bahaya yang ada di lintasan. Nah, selama railing, pramudi ini mesti mengetahui juga, oh, di persimpangan ini, di perpisahan lajur, pertemuan lajur, atau perpisahan arus, pertemuan arus pada saat jam sibuk, pramudi mengetahui bahayanya ya, mungkin keserempet motor, keserempet mobil, atau bahkan menjadi pelaku ya, menabrak seperti itu. Sehingga dapat diketahui sumber bahaya. Sumber bahayanya ini kan bisa dari
pramudi mikrotrans, bisa jadi dari pengemudi kendaraan lainnya atau pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki, pedagang asongan, ataupun terkadang ada beberapa, mohon maaf ya, pemulung gitu kan, bawa gerobak di pinggir jalan berhenti gitu. Nah itu kita bisa melihat itu salah satu sumber bahaya pada lintasan. Yang keempat adalah mengetahui langkah penanganan yang dapat dilakukan. Tentu di setiap rute itu ada yang namanya checker atau pengendali jalur ya. Checker dan pengendali jalur. Ya, checker dan pengendali jalur ini kan saling berkoordinasi, memberikan informasi langkah penanganannya di RHM ya, Road Hazard Mapping. Contoh kayak di 105, JEK 105, Cipinang Muara Stasiun Tebet itu setiap hari Jumat itu kan ada salah satu ruas jalan yang ditutup ya karena dipakai untuk sholat Jumat. Itu PDO-nya atau pengendali jalurnya itu memberikan informasi pada pukul 11.30 Jalan Hanafi kalau tidak salah. Jalan Hanafi ini ditutup, jadi ada pengalihan jalur gitu. Jadi tidak serta-merta sholat Jumat itu kita nggak operasional atau yang lainnya karena kan pelayanan masyarakat gitu. Jadi ada pengalihan jalur di rute tersebut, jadi tidak belok ke Hanafi tapi mengikuti rute 106 sampai ketemu Alfa Midi. Saya belum hafal nama-nama jalan di situ gitu. Jadi ya, salah satu contohnya seperti itu, seperti sholat Jumat. Jadi ada penanganan atau sebuah acara seperti kemarin 17 Agustus, ada karnaval, ada jalan santai, area tersebut tidak bisa dilewati, maka pengendali jalur, checker, dan pramudi ini saling berkoordinasi. Kita mencari solusi agar tetap beroperasional seperti itu. Tujuannya apa dari JMP dan RHM ini? Jadi tujuan dua hal ini adalah sebagai pengetahuan bagi pramudi terhadap potensi bahaya pada lintasan, serta mengetahui berbagai macam potensi bahaya yang akan dihadapi pada lintasan, sehingga pramudi mengetahui berbagai langkah pengendalian yang harus dilakukan. Memang pramudi mengetahui berbagai langkah pengendalian yang harus dilakukan, tapi tetap satu harus berkoordinasi dengan petugas yang bertugas pada saat hari itu atau pada saat operasional. Jadi pramudi juga tidak boleh melakukan tindakan mengambil inisiatif sendiri jika terjadi suatu kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk pramudi mengambil inisiatifnya sendiri atau keputusannya sendiri. Kita next. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Ya, materi. Ini adalah materi 1 dari 4. Ini halaman 1. Materi halaman 1 dari 4 halaman. Yang pertama ini ada gambar sebuah pasar tradisional di pinggir jalan. Ini menggunakan bahu jalan sepertinya. Ya, menggunakan bahu jalan. Di sini terdapat 3 judul ya. Pertama adalah identifikasi permasalahan, kedua adalah potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut yang di dalam foto ya. Ketiga, menghadapi keadaan tersebut. Oke. Pertama kita pahami dulu. Ini adalah mengenai pasar tumpah ya, atau pasar tradisional yang mungkin entah pagi hari, biasanya buka cuma pagi hari, yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Terdapat banyak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya akibat adanya pusat keramaian. Tentu
pasar seperti ini adalah pusat keramaian. Nggak mungkin sepi dong, gitu. Yang namanya pasar, ibu-ibu rumah tangga pada belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Maaf ini karena saya recordnya malam, jadi sekarang jam 1:30 pagi. Jadi emang kondisinya agak seperti ini. Karena kalau saya ngerjainnya pagi atau bahkan siang atau sore belum bisa, karena masih ada karyawan yang lain yang bekerja. Oke. Yang kedua adalah potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Potensinya apa aja nih yang dapat timbul dari kondisi pasar tumpah atau pasar tradisional yang menggunakan bahu jalan. Sedangkan kita, bukan kita ya, tapi rekan-rekan, mohon maaf saya terkadang suka salah kata. Rekan-rekan pramudi kan jalannya di sebelah kiri ya, di ruas jalur pertama sebelah kiri, bukan di kanan. Kita pindah jalur itu kalau kita ya mau belok, mau ke naik flyover atau underpass gitu. Ini kan digambarkan posisinya sebelah kiri. Ini pembatas jalan ini. Ini kita kalau terlalu mepet, ini kita bisa nyerempet ini. Potensi terjadi kemacetan yang pertama. Potensi terjadinya kemacetan. Tentu pusat keramaian itu apalagi pinggir jalan bisa membuat macet. Ya. Jangankan pasar tumpah, orang senggolan aja berhenti dua-duanya nih pengendaranya, saling adu argumen, itu udah pasti langsung bikin macet. Di belakangnya udah langsung klakson. Sangat meriah sekali seperti malam tahun baru itu langsung ya. Yang kedua, potensi menabrak atau menyerempet kendaraan yang sedang berhenti. Seperti tadi saya bilang, pramudi dari Mikrotrans ini kan atau busway juga saya lihat di BKT ini ngambilnya kan jalur kiri ya kalau untuk berhenti di bus stop, atau bahkan bus stopnya terhalangi oleh para pedagang ya. Jadi kita bingung nih berhenti agak ke tengah ya, kan namanya pasar tumpah ini, dia mau bahu jalan, berhentinya itu bisa ke tengah dia unitnya. Makanya hati-hati lagi ya. Memang kan ada, kalau saya mohon maaf karena saya belum terlalu benar-benar membaca keseluruhan, kalau tidak salah terdapat jarak ya dari bus stop ini bisa 5 meter kalau nggak salah, 5 meter dari tiang bus stop ini bisa 5 meter ke kiri, bisa 5 meter ke kanan atau lebih. Saya masih belum dipahami juga, masih belum saya baca. Tapi yang saya tahu bisa lebih dari, tidak harus selalu di bus stopnya, maksudnya ada space lah untuk kita berhenti, bisa lebih awal atau sedikit melewati bus stop. Yang ketiga, potensi menabrak atau menyerempet pejalan kaki. Tentu seperti contoh foto yang dari sini, ibu-ibu dan anaknya ini kan menyeberang. Karena tidak ada zebra cross, berarti menyeberang secara sembarangan. Ini bisa menabrak atau menyerempet. Bagaimana cara rekan-rekan untuk menghadapi keadaan tersebut? Yang pertama sudah pasti mengurangi kecepatan. Tidak mungkin kita melewati area tersebut dengan kecepatan tinggi, daripada nanti kita kecepatan tinggi kita mendapatkan masalah. Lebih baik kurangilah kecepatan. Yang kedua, observasi terhadap pengguna jalan di sekitarnya. Maksudnya nih jangan fokus ke depan juga nih, mesti ngeliat spion kanan kiri, ngelirik spion tengah juga tuh, ngeliat belakang. Jangan sampai kita pertama menyerempet seperti potensi yang di atas itu, menyerempet, terus juga atau bahkan menabrak karena tidak fokus, karena risikonya dalam mengemudi unit ini sangat tinggi gitu. Oke, yang ketiga, waspada blind spot. Blind spot ini ada loh Pak. Saya gambarnya belum saya save lagi kemarin itu. Ada blind spotnya, waspada blind spot. Blind spot ini adalah titik buta. Titik buta yang dalam artian
rekan-rekan ini tidak bisa melihat secara langsung dari spion luar kanan kiri atau spion tengah. Pramudi mesti nengok kepalanya ke belakang atau ngeluarin kepalanya dari kabin pengemudi yang sebelah kanan ya, kalau sebelah kiri tidak mungkin gitu. Yang keempat, membunyikan klakson jika diperlukan. Tentunya klakson ini sangat berfungsi bagi pramudi, rekan-rekan sekalian, pada saat operasional. Dikarenakan kenapa klakson ini sangat diperlukan? Klakson ini bisa memberikan informasi kepada pengguna jalan di sekitar kita pada saat unit kita berjalan, berhenti, atau mau jalan gitu, atau mau berhenti. Jadi pengguna jalan di sekitar kita itu mengetahui, oh belakang kita ada kendaraan, oh samping kita ada kendaraan, oh depan kita ada kendaraan gitu loh. Jadi bisa memberikan notis atau peringatan kepada pengguna jalan lainnya di sekitar unit kita bahwa ini loh, ada kita lagi bawa unit, ada rekan-rekan yang membawa unit, ada klaksonnya, itu biar mereka tahu gitu, ternotis kalau ada kendaraan di belakang di belakang mereka, atau mereka nengok lah minimal. Gambar yang kedua ini adalah tempat penyeberang pejalan kaki ya, tempat menyeberang pejalan kaki. Tapi ini di jalur busway. Terlihat di dalam foto pertama tidak adanya JPO. Kedua, tidak adanya petugas yang bisa membantu dalam menyeberang ini, membantu pejalan kaki untuk menyeberang. Ketiga, pembatas jalan ini, pembatas lintasan ini ada celah ya. Ini pemotor bisa masuk ke dalam sini, ke dalam lintasan, itu bisa membahayakan pramudi busway. Ini saya bahas pramudi busway juga sekalian ini ya. Bukan hanya mikrotrans saja nih, tapi busway-nya juga nih. Bus Transjakartanya juga pramudinya mungkin bisa saya bahas. Identifikasi permasalahan. Terdapat pejalan kaki yang dapat masuk ke lintasan. Itu pertama. Kedua, yang tadi saya bilang, ini ada celah pembatas lintasannya, pembatas jalurnya ini ya. Ini ada celah. Ini pemotor, pengendara roda 2 ini bisa masuk ke dalam lintasan, ke dalam jalur lintasan. Jadi permasalahannya ini bukan cuma satu ya, tapi dua. Mobil saya belum bisa ngambil kesimpulannya. Mobil mungkin bisa masuk, cuman kayaknya Alia mungkin ya, atau mobil-mobil mini mungkin bisa masuk lewat sini di celah ini. Tapi yang sudah dipastikan pengendara roda 2. Potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Yang pertama adalah potensi menabrak orang yang sedang menyeberang jalan atau sedang berada di lintasan. Ya, itu sudah pasti. Karena apa? Ini tidak ada tidak ada ini loh. Aduh, yang kalau kita mau nyebrang mencet tombol dulu tuh. Nah, ini nggak ada nih, ini nggak ada. Ya. Yang kedua adalah potensi blind spot dan tidak melihat orang yang sedang menyeberang. Ini blind spot bisa terjadi kalau rekan-rekan pramudi ini sedang melihat spion kanan kiri. Itu pertama. Kedua, kelalaian pramudi sendiri, yaitu apa? Nggak fokus. Terus tidak menghadap ke depan tapi nunduk ke bawah, mungkin melihat sesuatu di dashboard atau bahkan menggunakan handphone. Ya, seperti itu. Menghadapi keadaan tersebut, yang pertama adalah mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Selalu diingatkan kepada semua rekan-rekan pramudi maupun mikrotrans ataupun Transjakarta, bus Transjakarta, itu harus tetap fokus. Saya ingatkan kembali, mengemudi angkutan umum beresiko sangat
tinggi. Oke. Yang kedua, membunyikan klakson jika diperlukan. Tentu ya, seperti sebelumnya yang saya bilang, klakson ini sangat berfungsi sekali bagi kendaraan karena ya untuk memberitahukan kepada pengendara lainnya. Ada rekan-rekan pramudi loh, di contoh di lampu merah. Pramudi mau belok ke kiri, tapi di depan ada pengendara motor. Padahal ada sign-nya, ada tanda ininya, belok kiri langsung gitu. Nah, rekan-rekan ini dapat membunyikan klakson untuk memberikan informasi kepada pengemudi di depan unitnya bahwa kita ada di posisi itu, ingin belok ke kiri, dengan bukti lampu sen sebelah kiri itu menyala, seperti itu. Yang ketiga, waspada blind spot. Ya, tetap fokus, jangan terlalu lama, dalam artian dalam satu titik fokus itu. Tetap ke depan, tetap memperhatikan lingkungan sekitar juga pada saat operasional, lingkungan sekitar unit. Untuk busway sudah pasti mengawasi pembatas jalan ini ya, agar unitnya ini, busnya ini tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri. Nah, kalau untuk mikrotrans ini juga sama. Mungkin di penyeberangan seperti ini ada bus stopnya, jadi lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kita niatnya mau berhenti, mungkin kecepatannya masih agak tinggi, masih agak cepat, berhenti mendadak karena ada pejalan kaki yang menyeberang secara tiba-tiba. Akhirnya pengendara lain yang di belakang nyeruduk kita. Nah, itu lebih berhati-hati lagi. Gambar yang ketiga adalah petugas kebersihan PPSU yang sedang melakukan cat ulang ya, trotoar. Ini cat ulang trotoar. Biasanya memang petugas PPSU sih yang ini, yang saya lihat, yang saya pernah lihat secara langsung, ini petugas PPSU yang mengecat trotoar ini agar warnanya tidak pudar atau agar lebih terlihat baru trotoarnya. Identifikasi permasalahan. Terdapat pekerjaan atau aktivitas lain pada lintasan, pembersihan taman, pedagang asongan, petugas PPSU dan lain sebagainya. Ya, di sini juga bisa kita lihat ini kakinya keluar ya, sampai turun ke jalan. Ini bahaya banget ini, bahaya banget. Mendingan 3 orang lainnya yang benar-benar mepet ke tembok, tapi dia ini malah ke bawah kakinya. Potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Tentu yang pertama adalah potensi menabrak orang yang berada pada lintasan. Ini walaupun posisinya dia di atas trotoar, dia tetap berada di lintasan. Karena apa? Dia masih satu bagian gitu loh. Karena ini juga jaraknya sedikit nih, cuman mungkin bisa ya, tapi kita nggak bisa. Ini pagar. Ini kita kayak orang yang pertama ini ya, orang yang pertama ini pakai topi. Ini pagar, dia miring begini badannya, ya. Tapi kalau misalnya ada ini kan karena ini lintasan busway, bus Transjakarta, alangkah baiknya petugas tersebut meratakan badannya dengan posisinya ya, posisinya tuh menyamakan dengan posisi pagar gitu, jadi aman, lebih aman. Yang kedua adalah potensi blind spot dan tidak terlihat orang yang sedang melakukan pekerjaan pada lintasan. Seperti yang tadi saya bilang, tidak fokus, mungkin sedang mengalihkan fokusnya ke hal yang lain, mungkin itu dari spion, speedometer, atau bahkan paling fatal adalah handphone, bermain handphone. Bagaimana menghadapi keadaan tersebut? Pertama adalah tentunya mengurangi kecepatan. Kita dari jauh pasti ngelihat nih ada orang di lintasan kita. Di sepanjang lintasan kita ini ada orang, ada pekerja yang sedang melakukan aktivitasnya. Ya, kita harus mengurangi kecepatan dan berhati-hati. Lihat kanan kirinya, ya. Kedua, membunyikan klakson. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, klakson ini sangat penting.
Ketiga, waspada blind spot. Ini blind spot ini sangat sangat fatal ya, salah satu hal yang cukup sangat fatal. Kalau tidak salah ada pernah beritanya yang petugas pertamanan kota, ini kan bajunya oranye ya, PPSU. Itu kalau salah bajunya yang warna hijau, petugas pertamanan kota kalau nggak salah. Itu dia, saya kurang ingat keserempet apa terlindas, itu sampai meninggal dunia. Secara kronologi saya tidak baca sepenuhnya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan salah satu pihak atau apa, tapi yang saya tahu itu di lintasan bus Transjakarta atau jalur busway seperti itu. Jadi untuk pengemudi bus Transjakarta agar lebih berhati-hati lagi jikalau ada kegiatan atau aktivitas lain di sepanjang lintasan yang dilalui, seperti itu. Kita next. Mohon maaf, ini memang batuknya agak mengganggu. Tapi ini saya coba untuk lakukan ini untuk apa? Agar setiap pramudi yang menonton tayangan saya ini bermanfaat bagi mereka, seperti itu. Halaman kedua. Ini di bawah flyover, persimpangan jalan, banjir ya, kondisi hujan, ada juga yang meneduh di bawah flyover ini. Identifikasi permasalahan. Yang pertama adalah terdapat jalan yang tergenang hujan atau terjadi banjir dan tempat berteduh pengguna kendaraan motor. Ya sebenarnya memang iya sih, di foto ini seperti itu identifikasi permasalahannya. Potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Tentu saja yang pertama adalah potensi menabrak kendaraan atau warga yang sedang berteduh. Ya ini sebenarnya yang saya alami secara langsung ya. Itu saya pernah di underpass, memang tidak banjir, di underpass Cawang Uki. Ya, di underpass Cawang Uki itu kehujanan. Saya pas lagi posisi turunan underpass ke arah PGC, ke arah PGC. Jadi itu yang awalnya cuma sedikit yang berteduh karena ya namanya jalan raya pasti kan orang lalu lalang ya. Ada pengendara lain lah, sepeda motor juga. Makin lama hujannya itu makin numpuk orang yang berteduh. Karena apa? Ya mereka tidak membawa jas hujan seperti saya, atau mereka membawa jas hujan tapi mereka membawa barang bawaan yang tidak ditutupi oleh plastik. Nah itu awalnya cuma sedikit nih. Yang awalnya bisa 2 jalur, ya kan 2 jalur tuh underpassnya. Yang sebelah kiri mungkin masih aman lah awal-awal. Tapi lama-lama dia akan memakan 1 jalur ini untuk motor aja yang berteduh kalau hujannya lama. Tapi kadang kalau orang nunggu lama juga kadang dia terobos aja dah gitu kan. Yang entah kayak tanggung nih udah jam pulang gitu kan, nyampe rumah basah-basahan hujan. Ya tapi bisa terkena penyakit seperti flu gitu, atau sakit kepala atau meriang gitu kan. Yang kedua adalah potensi kendaraan mengalami mogok. Ini kalau banjir. Biasanya orang-orang yang memaksakan diri, mungkin entah itu urgent atau bagaimana, saya tidak tahu dengan urusan orang tersebut. Misalkan kita ambil contoh ya, pengendara motor A, dia sedang ada urgent masalah, di depan dia banjir nih, dia pernah lewat jalur itu, dia ingat kalau ketinggian airnya segini masih bisa lah motor saya dilewatin oleh motor saya gitu. Pada saat dia di tengah jalan menerobos banjir tersebut, motornya mengalami mogok. Nah, disitulah diperlukan sebelum melakukan ambil tindakan, Bapak
rekan-rekan semua tuh bertanya dulu ke pengendali jalur ini bagaimana gitu kan. Kalau untuk banjir kita analisa dulu banjir ketinggian berapa sentimeter, seperti itu. Kalau cuma 10 cm 20 cm saya rasa masih bisa lewat, tapi kalau udah 30 sampai 50 cm itu saya rasa mendingan mengalihkan jalur ya. Ketiga, potensi terjadi kemacetan. Seperti yang saya bilang tadi, potensi kemacetan ini pasti ada. Ya, contohnya kayak underpass Cawangmuki itu kemacetan terjadi itu pas lagi hujan badai waktu itu. Lalu kita ke bagian bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut. Yang pertama pasti berkoordinasi dengan pengendali jalur terkait lintasan yang banjir untuk memberikan informasi terkait pengalihan rute jikalau jalur yang dilalui itu memang tidak bisa dilewati karena ketinggian airnya ya. Yang kedua adalah mengurangi kecepatan. Sebenarnya mengurangi kecepatan terlebih dahulu ya, lalu berhentikan unitnya, lalu setelah itu berkoordinasi dengan pengendali jalur. Nah, sebenarnya kan pada saat operasional ini kan dilarang menggunakan handphone ya. Ya, cuman kalau untuk berkoordinasi dengan pengendali jalur sedangkan unitnya tidak bisa melewati jalur tersebut, bagaimana cara berkoordinasinya seperti itu ya. Ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk pihak Transjakarta ya, mungkin bisa menggunakan handphone dalam keadaan urgent, benar-benar urgent gitu loh, atau berkoordinasi mengenai Pak di jalur ini sedang ada kemacetan. Atau seperti 17 Agustus kemarin ya, Pak di Cipinang Muara lagi ada jalan santai nih, kita pasti minta pengalihan jalur, tapi dilihat dulu sama petugas pengendali jalurnya. Kalau memang masih bisa lewat satu mobil ya mungkin masih bisa lewat situ, tapi kalau jalan santainya menutupi jalan atau bahkan lama, pasti dilakukan pengalihan jalur seperti itu. Yang ketiga adalah membunyikan klakson jika diperlukan. Tentu klakson itu sangat berfungsi ini untuk membantu kita dalam pada saat operasional. Gambar yang kedua ini adalah pertemuan dua arus, dua jalur pertemuan ya. Ini arah motor kita, ini dari sebelah kanan angkot putih. Pertama, identifikasi permasalahan, yaitu terdapat pertemuan lajur. Ini dari arah kanan sama dari arah kita. Ini yang pemotor nih sama angkot kuning ini arah kita nih. Nah, ini ada pertemuan lajur, ini dari arah kanan nih, pengendara roda 2 sama angkot. Ini kayaknya dia nih mau lawan arus nih, ngambil kanan ini. Soalnya nengok kanan juga, ini nggak pakai helm bahaya. Ada juga pejalan kaki di sini. Yang pertama adalah terdapat pertemuan lajur, kedua adalah terdapat pejalan kaki, dan ketiga adalah terdapat jalan berlubang. Oh, ini jalan berlubang ya, jalan berlubang. Potensi apa yang terdapat dalam kondisi tersebut? Potensinya adalah potensi menabrak atau tertabrak pada pertemuan jalur. Bahkan sebelum pertemuan jalur aja kita bisa aja tertabrak dari belakang gitu loh ya, karena entah faktor dari kita sendiri atau dari faktor pengendara lainnya di belakang kita. Potensi ini kedua, potensi menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan. Potensi menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan ya, jadi terkadang pejalan kaki ini nyebrang cuman awal doang nih, nengok kanan kiri, habis itu nunduk lagi main handphone. Nah, atau dia jalannya nengok kanan kiri tapi meleng gitu loh, entah tiba-tiba dia nengok kanan terus gitu kan, nggak ngeliat kirinya, padahal ada arah jalan itu dari kiri ke kanan gitu loh, dia main nyebrang nggak lihat kirinya, seperti itu bisa jadi blind spot seperti itu ya.
Bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut? Nah, tentu saja pertama adalah mengurangi kecepatan. Kita udah tahu nih, kita kan melakukan railing ya untuk rekan-rekan pramudi. Udah pasti jalur ini, jalur ini, jalur ini. Persimpangan ini, persimpangan itu, pertemuan, perpisahan, lajur udah tahu. Tentunya mengurangi kecepatan. Kedua, berhati-hati dan berkonsentrasi secara penuh dan secara sadar. Oke. Yang ketiga adalah membunyikan klakson jika diperlukan. Tentu, klakson is number one. Oke. Gambar ketiga terakhir dari halaman 2 adalah ini persimpangan jalan. Identifikasi permasalahan. Pertama adalah terdapat tikungan. Ini ada tikungan ya, belok nih. Tikungan belok. Yang kedua adalah terdapat pertemuan dan perpisahan lajur, tentu. Yang ketiga terdapat pejalan kaki yang menyeberang jalan. Selama dia menyeberang di zebra cross dan dia ini khusus pejalan kakinya ya. Selama dia menyeberang di zebra cross dan melihat kanan kiri dan dia menganggap aman untuk dilalui, dia akan menyeberang dengan aman dan selamat. Potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Yang pertama adalah potensi menabrak atau tertabrak kendaraan lain pada pertemuan lajur. Ya, ini. Yang kedua, potensi menabrak atau tertabrak kendaraan lain pada tikungan. Ya, jadi mungkin pas kita mau ngambil tikungannya itu ngambil belok, kita nyalain sen, entah dari kanan atau kiri yang tidak sengaja menabrak atau kita yang bahkan tertabrak oleh mereka. Yang ketiga, potensi menabrak menyeberang jalan. Nah, ini terkadang tikungan ini bisa jadi blind spot juga ya kalau kita nggak fokus. Karena tidak selalu tikungan seperti ini tidak ada gedungnya. Ini kan kayaknya rata nih ya, mungkin ilalang doang masih bisa kita lihat. Tapi jarang sini tikungan begini ya di Jakarta. Biasanya tuh sudut-sudut jalan tuh udah mulai bangunan tinggi tuh. Pokoknya Cilukba aja kalau ada yang itu mah udahlah, kalau belokan mah. Bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut? Nah, tentunya yang pertama adalah mengurangi kecepatan, membunyikan klakson dan lampu sen jika diperlukan. Ya kalau mau belok lampu sen ya sama bunyiin klakson agar pengemudi di sekitar pengemudi lainnya tuh di sekitar rekan-rekan mengetahui kalau rekan-rekan itu ingin entah pindah jalur atau hampir keserempet gitu loh. Ya, hampir keserempet oleh pengendara lainnya, jadi membunyikan klakson. Yang ketiga adalah melakukan observasi terhadap pengguna jalan lain, entah itu pengendara roda 2, roda 4, atau bahkan pejalan kakinya gitu. Oke, kita next. Ini adalah materi 3 ya, halaman 3 dari 4. Ini kayak yang di ini nih. Ini aduh saya lupa nih. Ini kalau arah mundurnya nih ke arah, kayaknya ke arah ini nih, ke arah ini Lebak Bulus. Ini Lebak Bulus ini. Sepertinya. Tapi dari arah Lebak Bulus ke arah kanan mau ke arah TB Simatupang. Sepertinya. Yang ini adalah perpisahan 2 lajur. Perpisahan lajur ya. Terdapat jalan bercabang, terdapat perpisahan lajur, terdapat pembatas jalan pemisah lajur. Yaitu apa? Ini pemisah jalurnya, ini trotoar nih ya, yang ada tanda marka jalannya ini. Potensi apa yang terdapat dalam kondisi tersebut? Yang pertama adalah potensi menabrak atau tertabrak pada perpisahan lajur yang berbeda. Yang kedua, potensi menabrak pembatas pemisah lajur. Nah, ini kasusnya kayak mobil dump truck atau truk apa gitu yang bawa aqua ya kalau nggak salah, yang di daerah Jatinegara yang jam 5 pagi itu sampai macetnya itu luar biasa itu kan. Saya sampai makanya bingung saya waktu itu pas lewat kok macet parah sampai siang. Ternyata ada truk, saya lupa truk pembawa air mineral atau dump truck itu nabrak pembatas jalan.
Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut? Yang pertama pasti selalu mengurangi kecepatan. Kedua, menyalakan lampu sen ketika akan menepi untuk mengambil jalur lain. Karena mikrotrans ini dari sebelah kiri, sedangkan untuk busway ini kadang kanan kadang kiri, karena kan bus besar ya, bus Transjakarta ini. Tapi untuk mikrotrans kan pasti akan ambil kiri terus. Tapi kalau dia mau belok kanan, jangan lupa menyalakan sennya sebelah kanan. Baru lihat spion kanan, spion luar sebelah kanan. Jikalau memang memungkinkan untuk melakukan manuver, silakan melakukan manuver untuk berpindah jalur dan belok seperti itu. Yang ketiga, berhati-hati terhadap pengguna jalan di sekitar. Tentu kita harus berhati-hati. Next. Nah, ini gambar yang sangat fenomenal sebenarnya ini buat saya ini. Pada saat workshop safety agent pada bulan November kalau tidak salah. Ini adalah jembatan rel kereta api yang sudah nonaktif di Matraman, di daerah Matraman. Identifikasi permasalahannya. Terdapat bahaya batas ketinggian. Tentu, karena di sini sudah ada batasnya, ada marka jalannya, ketinggiannya itu 3 meter. Makanya kenapa jalur busway ini dia agak turun ke bawah ngambilnya. Karena untuk agar unitnya ini bisa melewati kolong jembatan rel kereta api ini ya. Potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Yang pertama, potensi tersangkut pada batas ketinggian. Ya ini kan udah dikasih tahu nih, batas tingginya 3 meter. Ini yang sering nyangkut sini nih dam-dam lagi kayak lagu. Yang sering nyangkut ini dump truck ini. Ya, dump truck yang sering nyangkut di sini. Ada juga waktu itu dibahas di workshop safety agent. Ini bus Transjakarta Metro Trans kalau nggak salah waktu itu saya ingat, apa Metro Trans. Kalau Mini Trans itu kan dia agak tinggi lagi ya, tapi ini Metro Trans. Dia nyangkut itu bagian atapnya yang ada kipas buat AC kalau nggak salah. Dia nyangkut di situ dia. Potensinya tersangkut pada batas ketinggian tentu karena di sini sudah ada tanda marka jalannya 3 meter tingginya. Bagaimana menghadapi keadaan tersebut? Tidak melewati rute yang tidak dianjurkan atau tidak sesuai batas ketinggiannya. Makanya ada yang namanya JMP RHM ini, kita mencari tahu juga rute ini apakah aman untuk dilalui unitnya gitu. Kalaupun memang tidak aman ya mungkin akan dicarikan solusi untuk melewati lintasan atau rute yang lainnya, misalkan beda jalan gitu ya. Yang kedua, mempelajari kondisi jalan yang akan dilewati. Nah, ini disebut railing atau dia harus ikut dulu nih pada saat sebelum dia benar-benar membawa unit, entah 2 sampai 3 hari sebelumnya itu dia mengikuti namanya railing, mengetahui pertama lintasannya, arahnya, ya, pengendapannya. Terus mungkin nanya ini sini mungkin kalau ada portal, ini portal tutup jam berapa, seperti itu. Jadi benar-benar harus pramudi ini harus mengetahui lintasan atau jalur yang akan dilalui. Nah, gambar yang ketiga ini dari halaman 3 adalah U-turn ya, atau putar balik. Tapi putar balik ini 2 arah, dari arah berlawanan bisa, dari arah kita juga bisa. Identifikasi permasalahannya. Yang pertama, dan cuma satu ya, terdapat tempat berputar balik kendaraan 2 arah. Ini kurang kata-katanya ini, tolong ditambahin dulu ini. Terus potensi apa yang terdapat dalam kondisi tersebut? Pertama, potensi menabrak atau tertabrak pada perpisahan lajur yang berbeda ya. Maksudnya seperti ini. Ada U-turn yang memang dia
tidak ada ininya loh, apa sih namanya nih, trotoar tengahnya itu loh. Ada yang enggak. Nah, yang enggak ada ini biasa dimanfaatkan oleh istilah kata Pak Oga untuk mencari duit lebih banyak. Yaitu terus yang kedua, potensi menabrak pembatas pemisah lajur. Nah, itu di tengah-tengah sini biasanya ada nih, entah pakai separator yang plastik itu beton atau memang separator yang seperti ini ya, trotoar ini seperti ini. Ketiga, menghadapi keadaan tersebut. Bagaimana caranya kita menghadapi keadaan tersebut? Yang pertama tentu mengurangi kecepatan. Kedua, menyalakan lampu sen ketika akan menepi untuk mengambil jalur lain. Yang ketiga adalah berhati-hati terhadap pengguna jalan di sekitarnya. Oke, jangan lupakan itu, selalu fokus dalam berkendara. Nah, ini adalah halaman keempat dari 4 halaman. Ini adalah halaman terakhir dari materinya. Oke. Di sini bisa dilihat gambar ini adalah lintasan busway, bus Transjakarta. Nah, ini di gambar ini ada lintasan ada pagar pembatas ini bolong ini. Bukan bolong sih, tapi celah. Jadi pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, ini bisa melalui celah ini. Pengguna sepeda juga bisa jikalau dia ingin menyeberang. Ini di daerah Kota Tua ini ya. Jakarta Kota. Identifikasi permasalahan. Yang pertama, terdapat penyeberang jalan melalui celah pagar pada lintasan. Yang kedua, potensi apa yang terdapat dalam kondisi tersebut? Ya, potensinya adalah menabrak pengguna jalan yang menyeberang jalan dari celah pagar, seperti pejalan kaki, pedagang asongan, atau orang kuli panggul, atau orang yang membawa sepeda yang ingin putar balik. Dia biasa mengambil inisiatif dengan cara cepatnya adalah melalui celah seperti ini. Yang kedua, potensi blind spot terhadap penyeberang jalan. Ya, seperti tadi saya bilang, tidak fokus atau ya dari pengguna jalan lainnya juga gitu yang memang tidak fokus juga. Jadi tidak bisa saling disalahkan, dua-duanya salah, pasti salah satunya salah. Lalu bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut? Pertama adalah mengurangi kecepatan. Yang kedua adalah berhati-hati dan konsentrasi terhadap penyeberang jalan dari celah pagar. Ya, kalau biasa sudah dilalui pasti kita laporan juga dong ke petugas, Pak, di jalur ini, di lintasan ini pembatas jalannya ada celah nih, ini bisa membahayakan pramudi dan pengguna jalan lainnya. Yang ketiga tentu dan always membunyikan klakson saat akan melintas. Oke, gambar kedua adalah perlintasan kereta api. Identifikasi permasalahannya adalah terdapat jalur kereta api sebidang, itu pertama. Kedua, terdapat perbedaan elevasi jalan. Ketiga, terdapat jalan berlubang. Mungkin dari beberapa pramudi ada yang nggak tahu apa sih itu elevasi jalan. Jadi elevasi jalan itu adalah jalan yang tidak rata, ya, bukan berlubang nih, bukan berlubang. Elevasi jalan itu tidak rata, kayak bekas tambelan. Misalkan di jalan A pernah ada lubang, terus ditambel, tapi tambelannya ini malah jadi kayak benjol, bentol gitulah, gitu. Jadi dia nggak rata sama aspal yang awalnya, dia agak lebih tinggi. Nah, itu disebut dengan elevasi jalan. Jadi perbedaan ketinggian jalan, tapi bukan karena lubang, karena tambelan. Ini kan tambelan ini. Ini tambelan gitu loh. Lalu potensi yang terdapat dalam kondisi tersebut. Potensinya tentu saja tertabrak kereta api. Kedua, potensi kendaraan tersangkut. Dan sebenarnya menabrak atau menyerempet ini. Karena apa? Kadang pengendara motor ini kalau lewat jalur kereta api seperti ini nggak seimbang, bisa jatuh. Bagaimana cara menghadapi keadaan tersebut? Yang pertama tentunya mengurangi kecepatan. Kedua, berhati-hati dan berkonsentrasi saat akan melintas. Ketiga, berhenti jika sudah terdapat alarm kereta api akan melintas. Ya, kalau udah mulai turun, suara udah mulai bunyi,
palang pintunya baru sedikit turun, udah kita stop aja, jangan maksain. Karena apa? Kalau ada laporan, pramudinya yang rugi. Berhenti. Oh, ini udah terusan. Yang keempat adalah tidak menerobos palang pintu kereta api. Ya, tentu saja kita sudah menerapkan SOP SPM, JMPRHM, defensive driving training, gitu kan. Masih nerobos juga, itu sama aja percuma. Udah mengikuti latihan seperti itu. Yang kelima, tidak berhenti di area rel kereta dengan memberikan ruang sepanjang bus dengan kendaraan di depan ketika lalu lintas padat. Jadi ini maksudnya adalah tidak berhenti di area rel kereta dengan memberikan ruang sepanjang bus dengan kendaraan di depan ketika lalu lintas padat. Oh, jadi berhentinya ini ngasih jaraknya jangan terlalu lebar mungkin ya. Tidak berhenti di area rel kereta dengan memberikan ruang sepanjang bus dengan kendaraan di depan ketika lalu lintas padat. Iya benar, berarti berhentinya nggak boleh. Contoh dengan sengaja mungkin kita biar depannya tuh maju dulu, padahal belakang kita udah klakson, baru klakson udah ini baru kita jalan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi ada celah antara mobil unit di depan kita sama kita, ini ada celah sekitar 1 bus gitu jaraknya. Gambar terakhir adalah sebuah parkir liar, di mana di sini sudah ada marka jalan dilarang berhenti, dilarang stop. Identifikasi permasalahan. Terdapat kendaraan parkir liar pada sisi jalan. Terus potensi apa yang terdapat dalam kondisi tersebut? Yang pertama adalah potensi menyerempet atau terserempet kendaraan lain karena penyempitan jalan. Yang kedua, potensi menabrak atau tertabrak kendaraan lain yang sedang berparkir. Jadi bisa aja nih kita udah maju pelan, tiba-tiba ada orang yang mundurin motor, main selonong boy aja gitu kan. Main selonong aja dia ngeluarin motor atau mau masuk gitu, nikung kita dari kanan langsung masuk. Nah, itu bisa menabrak atau tertabrak. Yang ketiga, potensi terjadi kemacetan. Tentu parkir liar itu memicu kemacetan. Contohnya adalah di depan Basura, apartemen Basura maksud saya. Bagaimana cara pramudi menghadapi keadaan tersebut? Tentu saja mengurangi kecepatan, dan yang kedua adalah membunyikan klakson jika diperlukan. Nah, materi ini sudah selesai rekan-rekan semuanya ya, karena di sini ada tulisan kirim. Tapi balik lagi, mohon untuk dicermati, dipahami. Jika belum paham, jangan klik kirim dulu. Rekan-rekan bisa kembali ya. Terus balik lagi ke materi sebelumnya. Jadi klik kirim atau submit itu di bagian terakhir. Di bagian ini di bagian submit ini, kalau memang belum yakin dengan materinya yang sudah dibaca atau penjelasan mengenai dari saya ini, mohon dibaca kembali. Jangan sampai nonton video saya, udah hafal nih tadi ininya, materinya udah dijelasin. Jangan. Tapi justru saya memberikan video edukasi ini untuk pramudi agar lebih paham materi yang diberikan oleh pihak Transjakarta. Tapi saya mohon maaf jikalau saya ada salah kata atau salah penafsiran, saya mohon maaf. Nanti bisa ditanyakan ke bagian safety agent masing-masing operator. Karena saya yakin ini video saya bakalan dipakai oleh operator lain untuk memberikan edukasi juga. Mungkin ya, PD mah boleh tinggi. Pokoknya setelah selesai kita baca semuanya, kita lanjut ya ke ininya, ke JMPRHM-nya. Kalau sudah selesai, kita klik kirim atau submit. Nanti dia ini saya close, saya tutup pakai ini, saya pakai logo saya. Itu nanti pas setelah klik kirim atau submit itu ada link lagi, ada linknya lagi, link formulir ya, link formulir. Nanti diklik linknya, ini saya klik ya, ini saya ke atasin dulu.
Nanti dia akan diarahkan ke untuk mengisi data kita dulu. Bukan mengisi sih, tapi memilih data kita. Ingat, ini ada nama dan nik Pramudi. Ini karena saya menggunakan ini dari Kopamilet linknya. Jadi ini di sini safety agent KPM. Untuk safety agent KPM adalah saya. Nah, di sini ada tanda bintang dan berwarna merah tulisannya. Tanda bintang ini menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi. Yang pertama adalah nama dan nik Pramudi. Untuk nik Pramudinya itu nik ini, nik nomor induk, kayak nomor induk Pramudi deh. Nah, tadi saya ngeliat di hasilnya itu ada angkanya di belakang, ada angka nomor KPP-nya, nomor Pramudinya. Jika nama Anda tidak tersedia, harap hubungi safety agent KPM. Harap hubungi saya. Nanti saya bantu untuk diupdate gitu loh. Nah, nanti di sini ada kotak pilihan pilih. Sebentar ya, saya blok dulu karena di bawah juga ini ada foto orang buat contoh. Nanti contohnya saya kasih lihat. Oke, saya tutup dulu. Oke, tutup dulu seperti ini. Oke. Nah, kita pilih di sini. Nah, di sini nanti ada list-list namanya nih Pramudinya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada ya. Oh, ini nicknya nih KTP ini, bukan nick ini ya, bukan NIP ya, bukan nomor induk Pramudi, tapi nomor induk kewarganegaraan atau nik KTP. Nah, di sini rekan-rekan bisa memilih namanya, nama masing-masing ya, jangan nama orang lain. Karena nanti bakalan ada fotonya gitu loh. Ini saya geser dulu sedikit buat contoh nanti untuk foto mungkin ya. Oke. Seperti ini. Nah, nanti setelah pilih namanya, contoh kita pakai salah satu nama di sini, terus ya, oke, aman. Pilih nama, terus kita scroll ke bawah. Ini ada namanya foto diri dengan kartu identitas Pramudi sesuai contoh, ya. Ini saya scroll dulu ke atas lagi. Ini saya buka sedikit dulu. Ini saya naikin dulu deh. Saya naikin dulu. Segini aja. Oke. Ya. Di sini terlihat tulisan foto diri. Ini selfie ya. Ini selfie menggunakan ID card. Mana ID card saya? Ya, pokoknya kita anggap ini adalah ID card ya. Ini adalah ID card. Cara fotonya itu, karena ini adalah wajib, foto dengan kartu identitas Pramudi. Foto dengan kartu identitas Pramudi sesuai contoh. Nah, saya contohin aja langsung ya, secara langsung. Fotonya itu seperti ini. Jangan kartu Pramudinya itu, ID cardnya jangan di bawah dagu, agak maju sedikit. Karena apa? Agar jelas fotonya, agar jelas foto dari ID cardnya ya. Kartu Pramudinya ini agar jelas fotonya, logonya, wajah, nama juga jelas seperti itu. Nah, jangan begini fotonya ya, jadi agak kayak handphone. Contoh ya, kita foto jangan seperti ini posisi ID cardnya. Nah, ID cardnya itu megangnya seperti ini nih, yang ini tangan kiri megangnya ujungnya aja kayak gini ya. Ini foto, jangan di bawah dagu begini, tapi agak maju lagi sedikit ya, sambil senyum, jangan muka mesem. Sama nih belum cair juga nih, aduh gimana ini ya.
Jadi seperti itu cara untuk fotonya. Jadi jangan sampai salah ya. Foto selfie. Ingat, foto selfie bukan foto selfie. Oh, foto selfie beda lagi. Oke. Kalau udah selesai sebentar saya cek dulu ini. Kalau sudah selesai, ada bagian tambahkan file ya, ini di bawah ini. Nah, di sini ada bagian tambahkan file. Nanti rekan-rekan terserah mau foto duluan baru upload filenya, atau mau foto langsung pada saat membuka dari handphone ya. Bisa kalau langsung foto di situ, nanti langsung ada pilihannya mau dari galeri atau dari buka kamera secara langsung, seperti itu. Jika sudah, nanti klik berikutnya. Nah, ini kan ada ini ya, sebentar saya naikin lagi sedikit. Jangan sampai kelihatan wajah orangnya. Nah, di sini kan terlihat ya ada berikutnya, terus di sini ada kode oval sama oval panjang ini ya. Halaman 1 dari 11. Nah, ini halaman pertamanya ini isi nama dan foto selfie. Nah, 10 halaman berikutnya itu adalah pertanyaan dan itu wajib diisi ya. Itu wajib diisi. Itu wajib diisi. Jangan sampai salah isinya. Makanya saya bilang, setelah mendengarkan penjelasan saya mengenai materi ini, pada saat rekan-rekan membuka link materi sosialisasi JMP-RHM dari masing-masing operator, mohon segera membaca ulang gitu, lebih memahami lagi. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini aja ya pembahasannya, karena saya tidak bisa membahas soalnya. Nanti pokoknya setelah klik berikutnya akan muncul soalnya. Soal dan jawabannya itu ada 4 pilihan jawabannya. Tapi hati-hati, jangan terkecoh dengan kata-kata, karena ada yang awalannya sama di pilihan gandanya itu, awalan katanya sama tapi akhirannya berbeda. Itu yang wajib diperhatikan untuk jawabannya, jangan sampai terkecoh. Oke, saya rasa seperti ini saja.